A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 mata kuliah Statistik Terapan. Pada video kali ini, kami akan memberikan sebuah tutorial mengenai analisis regresi linear berganda dengan variabel intervening atau mediasi. Sebelum kita melakukan analisis regresi linear berganda dengan variabel intervening atau mediasi, kita harus tahu dulu mengenai definisi dari regresi linear berganda maupun variabel intervening itu sendiri. Jadi yang pertama, regresi linear berganda adalah metode statistik yang digunakan untuk memahami hubungan antara satu variabel dependen dan dua atau lebih variabel independen. Kemudian variabel intervening itu merupakan variabel yang menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Jadi dalam analisis ini itu kita dapat melihat bagaimana variabel intervening itu mempengaruhi hubungan tersebut. Nah, setelah kita mengetahui definisi dari regresi linear berganda dengan variabel intervening, selanjutnya kita harus menentukan studi kasus yang akan kita analisis. Di sini kami memiliki studi kasus, yaitu sebuah perusahaan dengan 15 karyawan yang menghadapi tantangan terkait kinerja karyawan yang tidak konsisten. Kemudian manajemen itu menduga hal ini itu terkait dengan kepemimpinan dalam perusahaan tersebut. Namun hubungannya itu tidak sederhana dan diduga ada peran motivasi kerja di dalamnya. Nah, setelah kita mengetahui studi kasus yang akan kita analisis, baru kita menentukan judul. Jadi judul pada kelompok kami yaitu pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan melalui motivasi kerja sebagai variabel intervening. Bisa teman-teman lihat di sini itu adalah model variabel intervening, yaitu yang dimana kepemimpinan itu disimbolkan dengan huruf X, kemudian motivasi kerja itu M, dan kinerja karyawan itu Y. Nah, setelah kita mengetahui definisi dan model variabel intervening, selanjutnya kita bisa menentukan rumusan masalah. Yang pertama, itu ada pengaruh langsung kepemimpinan yaitu X terhadap kinerja karyawan Y. Yang kedua, itu pengaruh kepemimpinan X terhadap motivasi kerja yaitu M. Kemudian pengaruh M terhadap kinerja karyawan Y. Pengaruh tidak langsung kepemimpinan X terhadap kinerja karyawan Y melalui motivasi kerja M. Kemudian setelah kita mengetahui rumusan masalah, kita harus mengetahui tujuan kita untuk menganalisis itu untuk apa. Yaitu yang pertama itu untuk menganalisis pengaruh langsung kepemimpinan terhadap kinerja karyawan yang disimbolkan dengan X dan Y. Kemudian untuk menganalisis pengaruh kepemimpinan X terhadap motivasi kerja yaitu M. Yang ketiga itu untuk menganalisis pengaruh M terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir itu untuk menganalisis pengaruh tidak langsung kepemimpinan X terhadap kinerja karyawan Y melalui motivasi kerja M. Setelah kita mengerti rumusan masalah dan tujuan yang akan kita capai, kita bisa mendapatkan hipotesis atau dugaan sementara, yaitu yang pertama H1, yang berarti kepemimpinan atau X itu berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan Y. Kemudian H2 itu kepemimpinan berpengaruh positif terhadap motivasi kerja. Kemudian H3 yaitu motivasi kerja berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja karyawan. Dan H4 motivasi kerja memediasi pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Nah, setelah kita mengetahui rumusan masalah, kemudian tujuan, dan yang terakhir itu adalah kita bisa melakukan hipotesis, selanjutnya kita masuk ke bagaimana sih cara untuk menganalisis
regresi linear berganda dengan variabel intervening atau mediasi. Sebelumnya, pastikan dulu di laptop teman-teman itu sudah terinstall aplikasi SPSS, karena aplikasi itu sangat penting dalam tutorial kali ini. Ya, langsung masuk ke aplikasi Excel, kemudian masukkan data yang telah diterima, kemudian langsung mencari nilai A, B, dan C. Nilai A yaitu 0,929 dengan nilai signifikan 0,000 dan B 0,488 dengan nilai signifikan 0,005 dan C 0,958 dengan nilai signifikan 0,000. Kemudian langkah uji casual step. Yang pertama ada regresikan X terhadap Y untuk mendapatkan C dengan rumus Y sama dengan alpha 1 plus CX plus error. Kemudian yang kedua regresikan X terhadap M untuk mendapatkan A, yaitu dengan rumus M sama dengan alpha 2 plus AX plus E. Yang ketiga regresikan X dan M dan Y untuk mendapatkan nilai B dan C, yaitu dengan C sama dengan alpha 3 plus BM plus CX error. Kriteria M dinyatakan memediasi X terhadap yang pertama yaitu C harus signifikan atau alpha kurang dari 0,05, yang kedua A harus signifikan dengan alpha 0 kurang dari 0,05, dan yang ketiga B harus signifikan dengan alpha kurang dari 0,05. Kemudian masuk ke aplikasi SPSS dengan mencari nilai C, A, dan B. Yang pertama mencari nilai C yaitu analyze regresi linear, kemudian masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X1 ke independent, lalu oke. Nah, kemudian diperoleh hasil koefisien dari C. Selanjutnya yaitu mencari nilai A dengan cara yang yaitu analyze regresi linear, kemudian masukkan variabel X2 ke dependent dan X1 ke independent, kemudian oke. Nah, diperoleh hasil koefisien dari A. Yang terakhir yaitu mencari nilai B dengan cara analyze regresi linear, kemudian masukkan variabel dependent Y, kemudian masukkan variabel Y ke dependent dan X1, X2 ke independent. Diperoleh hasil koefisien B. Setelah data terkumpul, selanjutnya yaitu menghitung Sobel test dengan rumus seperti ini ya. Kemudian mencari Z hitung dan dibandingkan dengan Z tabel. Nah, kesimpulan dari hasil analisis ini yaitu karena Z hitung diperoleh nilai 0,453 lebih besar dari Z tabel dengan tingkat signifikan 0,05 yaitu 1,96, sehingga dapat disimpulkan motivasi kerja memediasi hubungan antara kepemimpinan terhadap kinerja karyawan.